akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, Tuhan, Pak Elijah Sutopo, Kau mengurapi secara khusus, biar apa yang disampaikan sungguh-sungguh, apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami, anak-anak-Mu di rumah doa Immanuel ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dan kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya persilakan pada Pak Elijah. Well, selamat pagi semuanya. Satu kehormatan buat saya bisa melayani dan berbagi bersama dengan Anda semua di Persekutuan Doa Immanuel. Thank you. Kalau saya panggilnya kuku saya, Ibu Lili, thank you buat kehormatannya. Dan juga thank you buat teman-teman Praise and Worship yang udah leading kita dalam beberapa menit terakhir. Saya sendiri sangat diberkati dan enjoying. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita merenungkan satu pembahasan yang saya beri judul adalah gini, haus. Itu judul pembahasan saya hari ini. Nah, untuk mengawali pembahasan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ajak kita merenungkan sedikit ya, berpikir sedikit. Pernah nggak kita ini merenungkan gini, kalau Anda Kristen lama, ataupun Anda Kristen yang baru ikut Yesus hari-hari terakhir ini, pernah nggak kita merenungkan gini, Tuhan itu ngapain ya sebelum dunia ini ada? Sebelum dia ciptain alam semesta, sebelum semuanya dia ciptain, Tuhan itu kira-kira dia itu ngapain ya? Apakah dia Tuhan yang kesepian sampai dia harus ciptain kita untuk nyanyi-nyanyi kepada dia, untuk memuji-muji dia? Apakah dia itu Tuhan yang narsis, sampai dia perlu-perlunya kita, untuk kita itu bisa bawa pengagungan, kasih kata-kata yang baik, puji-puji dia? Apakah dia itu Tuhan yang butuh perhatian, sampai dia perlu ciptain kita banget, supaya mungkin ada yang memperhatikan dia, ada yang mengarahkan pandangannya kepada dia. Ngapain sih Tuhan sebelum dunia ini dijadikan? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak kita melihat. Yang pertama adalah gini, menyadari tentang ini, kemandirian Tuhan. Kemandirian Tuhan. Nah, untuk mengawali ini, jangan tersinggung, ada satu teks yang saya ingin ajak kita pikirkan adalah gini. Dia itu tidak perlu kita, tapi dia izinkan kita dekat dengan dia. Sebagian kita mungkin, wow, dia nggak perlu kita. Kalau saya boleh jujur Bapak Ibu Saudara sekalian bicara tentang Tuhan yang mandiri, kemandirian Tuhan, dia nggak perlu saya, tapi dia izinkan saya bisa dekat dengan dia. Nah, bicara tentang kemandirian Tuhan, dia bukan Tuhan yang needy, Tuhan yang kayak perlu banget sama kita manusia, karena sebelum dunia ini ada, alam semesta ini ada, dia sudah ada dan dia sempurna banget adanya. Sehingga kalau dibilang dia nggak perlu saya, dia nggak perlu kita semua, dia nggak perlu apa-apa dari dunia ini, dia nggak perlu apa-apa dari alam semesta ini, itu benar banget. Karena apa? Dia adalah Tuhan yang mandiri dan dia sempurna. Dia nggak bergantung pada apapun. Dia juga ada sebelum semuanya ini ada. Dan kalau dibilang dialah kehidupan itu, dia nggak perlu saya untuk membuat hidup itu jadi lebih hidup. Bisa ngikutin? Nah, dia adalah sukacita itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga kalau saya renungin, dia nggak perlu saya untuk dia bisa merasa sukacita. Dia self-existent, dia self-sufficient. Makanya gini, dalam sebuah argumen di Athena, di hadapan penyembah-penyembah berhala, di hadapan orang-orang pinter Yunani di zaman itu. Orang yang bernama Paulus, dia menjelaskan ini tentang Tuhan. Di Kisah 17 ayat yang ke-25. Ini kata-kata Paulus tentang Tuhan. Dia bilang gini, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Kisah 17 ayat yang ke-25 ya. Juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang.
Wow. Bukankah ini kayak powerful banget. Paulus di hadapan orang-orang Yunani yang pinter-pinter, di hadapan penyembah berhala, dia bilang gini, nggak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena justru ini sebaliknya. Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dia nggak perlu kita, tapi kita yang perlu Tuhan banget. Dia nggak perlu saya, tapi dia izinkan kita bisa dekat dengan dia. Kalau Anda lupa apa yang kita bahas, Anda boleh foto ini, Anda boleh bagikan ini. Bicara tentang kemandirian Tuhan, dia nggak perlu kita, tapi dia izinkan di momen ini. Kita bisa berdoa, kita bisa menaikkan pujian kita. Dia sudi mendengar permohonan kita. Dia sudi mendengar setiap tetesan dan melihat tetesan air mata kita. Bahkan gini, kalau kita bisa menyembah dia hari ini, itu kehormatan buat kita. Karena apa? Dia izinkan kita mendekat kepada dia. Kalau Anda mau foto ini, Anda mau bagikan ini. Kalau kita bisa menyembah dia di momen ini. Karena dia Tuhan yang mandiri, dia nggak perlu kita, dia nggak perlu dunia ini. Sehingga kalau kita bisa menyembah dia, itu kehormatan buat kita. Karena apa? Dia izinkan kita mendekat kepada dia. Nah, dia bukan hanya Tuhan yang mandiri ya, tapi dia itu juga Tuhan yang gini, yang sempurna banget. Bicara tentang Tuhan yang sempurna ini, saya itu ingat gini. Satu hari ketika saya masih sekolah Alkitab, saya tinggal bersama dengan pendeta saya, namanya adalah Pastor Bill. Nah, istrinya itu adalah orang yang suka sekali untuk menata rumahnya, pernak-pernik dekorasi di rumahnya. Dan saya ingat setiap Natal biasanya mereka have people over, ada orang datang ke rumah mereka, Christmas party, Christmas dinner, dan lain sebagainya. Nah, saya ingat sekali satu hari saya pulang dari kelas sekolah Alkitab saya sampai di rumah, saya lihat istri pendeta saya ini lagi beres-beres rumah, karena malamnya kita akan ada tamu. Nah, saya tanya, karena kita kan tamu tinggal sama mereka, sehingga saya tanya sama istri pendeta saya, apa yang bisa saya bantu? Nah, waktu saya tanya, itu dia bilang gini, enggak usah. Kamu just go study aja, kamu belajar aja. Nah, kita kan orang Indonesia gitu ya. Nah, ada budaya sungkannya gitu kan. Nah, sehingga saya tanya lagi sama dia, what can I help you? What can I do gitu kan? Saya bisa apa gitu untuk menolong kamu persiapan ini? Terus sekali lagi dia bilang gini, oh nggak usah, kamu pergi belajar aja. Nah, namanya kita sungkan, saya itu ya berinisiatif baik, bertujuan baik. Apa yang dia udah tata gitu, saya coba tata lagi. Malah dia bilang, no, jangan. Di situ saya baru sadar. Iya ya, dia itu sudah punya konsepnya sendiri tentang apa yang bagus, tentang apa yang baik, tentang apa yang keren. Nah, kalau saya bantu dia atau saya ikut-ikut, malah nggak bikin keren, malah bikin jelek gitu. Kalau saya ikut-ikut, mungkin nggak bikin baik seperti yang dia mau, malah mungkin jadinya nggak karu-karuan gitu. Nah, di momen itu saya itu juga diingatkan tentang gini. Demikian juga kita sama Tuhan. Tuhan itu sempurna banget adanya. Keberadaannya itu sempurna, mandiri, perfect. Sehingga kalau dia izinkan kita bisa terlibat, bisa berbuat sesuatu untuk dia. Padahal kalau saya bayangin itu seperti saya terhadap istri pendeta saya. Bukan saya nolong, malah saya itu ngurusuin. Malah saya ngerepotin dia. Tahu nggak, seringkali kita kan nggak sempurna. Tuhan kita sempurna banget. Tapi justru kalau dia bisa izinkan kita yang nggak sempurna ini bisa dekat sama dia. Bisa berbuat sesuatu untuk dia. Bisa terlibat menjadi partnernya. Mungkin kita ngerepotin dia. Mungkin kita ngurusuin dia. Tapi dia izinkan kita. Itu kehormatan yang terlalu besar. Yang Tuhan berikan buat Anda dan saya. Oleh sebab itu ini tag kita hari ini. Dia nggak perlu kita. Tapi dia izinkan kita dekat dengan dia. Dan di momen ini, bagi kita yang pelayanan sekalipun, yang Anda merasa kok aku lagi sih yang pelayanan. Anda ada dalam tim dan Anda dijadwal lagi, kok aku lagi. Perhatikan gini, kalau kita bisa nyembah dia, itu kehormatan buat kita.
Karena dia izinkan kita mendekat kepada Tuhan yang besar itu. So, ini yang perlu kita pegang hari ini. Apa yang kita kerjakan, apa yang Anda lakukan, yang Tuhan izinkan kita lakukan di momen ini. Kita bisa nyembah dia lewat Zoom, kita bisa menangis, kita bisa kasih pengagungan buat dia. Sebenarnya dia nggak perlu kita loh. Tapi kalau He allow us, dia izinkan kita. Ayo kita lihat ini sebagai suatu kehormatan yang besar. Ayo kita lihat ini sebagai satu kepercayaan yang besar dari Tuhan. Makanya ketika kita tadi nyanyiin lagu itu. Oleh karena kemurahan Tuhan. Wow, itu powerful banget. Karena apa? Karena kita diizinkan Tuhan untuk kita bisa mendekat sama dia. Nah, hari ini yang kedua yang saya ingin ajak kita renungin. Tentang Tuhan yang sempurna, tentang Tuhan yang mandiri ini. Yang kedua adalah gini. Bagaimana saya bisa menyadari ada Tuhan dan ini menyembah Tuhan. Kalau Anda adalah orang yang baru dalam kekristenan, Anda mungkin gini, iya ya, gimana aku sadar Tuhan itu ada dan gimana aku bisa nyembah dia. Kalau mungkin Anda adalah Kristen keturunan yang selama ini mungkin hanya ikut-ikutan, karena mama ke gereja, aku ke gereja, karena papa ikut ke gereja, aku juga ikut ke gereja. Nah mungkin pertanyaan kita, gimana aku sadar kalau Tuhan itu ada dan aku bisa nyembah dia? Nah ini pertanyaan yang bagus sekali. Seringkali orang juga tanya gini, Tuhan itu emang terbuat dari apa ya? Apa Tuhan terbuat dari daging dan darah seperti kita? Enggak juga. Lantas apa aja material yang membentuk keberadaan Tuhan? Apakah dia punya wujud seperti kita atau dia itu seperti aliran tenaga atau gimana? Nah, jawaban dari pertanyaan di atas tuh bukan semua yang saya sebutin tadi. Jawabannya simple. Dari Yohanes 4 ayat yang ke-24. Di mana dikatakan gini oleh Yohanes, Allah itu adalah roh. Allah itu adalah roh. Nah, ketika Yesus ngebahas ini, sebagai Anda tahu ceritanya, di mana dia bilang, hey, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia, menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, Anda yang lama di gereja, Anda tahu, oh konteksnya seperti apa. Anda yang baru dalam kekristenan, ini Yesus sedang ngomong apa sih? Saya ceritakan sedikit. Waktu itu Yesus sedang ada di pinggir sumur, ngobrol dengan perempuan yang kita kenal, bagian yang lama di gereja, perempuan Samaria. Waktu itu Yesus sedang ngobrol sama perempuan ini yang udah kawin cerai berapa kali. Dan Yesus ngomong gini, hey, Allah itu adalah roh. Yesus ngejelasin ini. Dan barang siapa menyembah dia, menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kenapa Yesus ceritain itu? Karena gini, di zaman itu, di zaman orang-orang itu, ya, mereka itu kalau bicara tentang penyembahan, itu selalu bicara tentang di mana. Bicara tentang tempat orang harus menyembah Tuhan. Nah, di zaman itu tentunya bagi orang Yahudi, mereka itu mikirnya Yerusalem. Nah, Tuhan menjelaskan bahwa gini, memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu bukan hanya bicara tentang tempat. Tapi siap-siap ya, yang lebih penting adalah bicara tentang ini, hati kita. Karena Tuhan adalah roh. Dan ini menjelaskan bahwa gini, Tuhan nggak dapat dibatasin oleh tempat. Kayak sekali lagi orang di zaman itu kecenderungannya, kalau mereka mau persiapan ibadah, bawa korban mereka, itu mereka berpikirnya Yerusalem. Nah tapi Tuhan sedang ngejelasin gini bahwa hey, it's beyond a place, lebih dari sekedar tempat. Tapi yang Tuhan mau adalah gini, hati kita. Hati kita. Makanya ketika kita dekat sama Tuhan bukan mau persekutuan, mau fellowship, atau mau ke gereja aja. Tapi every day kita bisa akses Tuhan, nyembah Tuhan. Karena apa? Tuhan itu adalah roh. Ya saya paham pengertian Tuhan adalah roh ini. Ini sedikit ya, kita merenungkan dikit ya. Pengertian Tuhan adalah roh ini bagi kita orang-orang timur itu bisa agak bahaya. Karena apa? Kita orang timur, Asian people, itu suka mystical banget. Kadang kita berpikir, oh Tuhan adalah roh gitu. Terus kita berpikir dia ada di kursi, dia ada di pohon dan lain sebagainya. Atau kadang kita orang timur ya, mohon maaf ya. Tuhan tuh gede gitu, besar gitu. Kemudian kita ngebayanginnya gini, kalau orang Indonesia kan punya gitu ya, genderuwo gitu kan. Wah gede karena kita mystical gitu kan. Atau gini, oh Tuhan tuh bisa kecil gitu.
Kita ngebayanginnya tuyul dan jin gitu. Karena kita orang Asia banget. Ketika kita berbicara tentang Tuhan adalah roh, itu hal yang sering kali itu orang bisa kait-kaitkan gitu. Apalagi kalau orang yang baru di dalam kekristenan gitu. Nah, tapi sekali lagi Tuhan adalah roh. Itu nggambarin gini bahwa dia itu bukan uap, dia bukan air. Walaupun seringkali dia gambarkan dirinya dalam bahasa yang dapat kita mengerti. Tapi Tuhan adalah roh, pengertiannya gini. Boleh dikeluarkan mungkin di PowerPoint-nya adalah gini. Tuhan hadir dalam keberadaannya yang tidak terbuat dari materi apapun. Tidak memiliki bagian atau dimensi. Tidak dapat dimengerti oleh tubuh jasmani kita. Lebih excellence dari semua existence apapun. Itu pengertiannya tentang Tuhan adalah roh. Nah, kalau ditanya gini, kenapa sih kok Tuhan itu harus dari roh? Kenapa? Gitu. Seorang theologian dia menjawab gini, merupakan form yang terbaik bagi keberadaan seorang Tuhan yang besar banget. Dan ini kabar baiknya. Tuhan yang adalah roh ini, kabar baiknya ini anugerah buat kita, siap-siap Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Ini yang membuat kita bisa menghargai apa yang dia kerjakan, menyadari betapa besarnya anugerah Tuhan. Ada hal yang baik dari Tuhan yang adalah roh, adalah ini. Siap-siap ya. Dia beri kita roh supaya kita dapat menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Sehingga kalau Anda bisa menyembah dia, Anda bisa angkat tangan. Kan pasti tanyanya gini, aku ini connect sama Tuhan lewat mana nih? Dari mana nih? Lewat roh kita. Dia beri kita tubuh, jiwa, dan roh. Dan kalau kita, karena Tuhan adalah roh, maka dia beri kita itu kehormatan. Anda dan saya, kita manusia diberi akses. Kita diberi ini roh sama Tuhan. Supaya kita bisa menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Bicara tentang ini kehormatan banget buat kita. Ini anugerah besar banget yang nggak bisa dibeli dengan apapun, nggak bisa dibayar dengan apapun, nggak bisa ditandingi dengan apapun. Perhatikan gini, waktu Tuhan kasih kita roh, itu kelebihan kita loh. Binatang itu punya tubuh dan jiwa. Saya bukan mau membandingkan manusia dengan binatang atau juga merendahkan kodrat kita, enggak. Tapi binatang itu punya tubuh dan jiwa loh. Kalau Anda suka pet, Anda yang punya pet di rumah, ya, Anda bisa perhatiin ketika anjing Anda terganggu, dia bisa marah. Atau gini, kalau kita belajar dari Discovery atau kita lihat dari science dan lain sebagainya, lumba-lumba itu bisa menangis loh. Berarti dia punya apa? Tubuh dan jiwa. Tapi mereka nggak punya roh. Tuhan kasih kita akses ini. Kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Supaya apa? Kita bisa menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Nah, sebenarnya Tuhan nggak perlu kita. Tapi ini, dia izinkan kita dekat dengan dia. Sehingga kalau hari ini kita bisa menyembah dia, kita bisa melayani dia, itu kehormatan buat kita. Karena apa? Dia izinkan kita bisa mendekat kepada dia. Sekali lagi itu tag kita, saya berharap kalau Anda lupa apa yang kita bahas hari ini, saya berharap Anda nggak lupa ini. Dan pengertian ini, pembahasan ini yang bisa membuat kita sadar, oh iya ya, Tuhan itu nggak perlu kita banget. Tapi dia izinkan kita bisa dekat dia, bisa menyembah dia. Dia kasih kita roh, supaya kita bisa menyembah dia. Karena apa? Itu kehormatan buat kita dari Tuhan. Oh, yang setuju ini boleh berikan tepuk tangan virtual dimanapun kita berada. Ya, ini kehormatan yang besar banget. Nah, yang ketiga adalah gini, pentingnya kita itu ada dalam persekutuan seperti ini, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ya, selain kehormatan, pentingnya adalah gini, it's a reminder. Ini pengingat buat kita, pengingat banget. Saya yakin kita semua perlu banget untuk diingetin. Hal yang gampang aja, kemarin saya habis pelayanan dari Jakarta, saya lupa kalau belum tes swab antigen. Padahal mau naik pesawat itu. Wah, sampai pagi-pagi itu bener-bener kayak panik. Waduh, harus cari swab yang bisa drive thru dan lain sebagainya. Kita bisa lupa loh. Yang lebih usia lagi gitu, makin sering lupa. Kita semua bisa lupa. Kita perlu reminder. Nah, di momen ketika kita itu menyembah Tuhan, di momen ketika kita itu
memuji Tuhan, apa yang terjadi? Kita di reminder. Yang pertama apa? Di reminder tentang ini. Who God is. Kita itu diingetin tentang siapa Tuhan buat kita. Waktu Anda nyanyi tadi kita diingatkan apa? Kebesaran Dia, benar enggak? Kita diingatkan kedahsyatan Dia. Kita diingetin apa? Kemegahan Dia. Kita diingetin, oh Dia itu Tuhan yang di atas segala-galanya. Dia lebih besar dari masalah kita, pergumulan kita, tantangan kita, situasi, kondisi kehidupan kita, apapun yang terjadi di dunia ini. When we praise God, waktu kita nyembah Dia, kita diingatin about who God is for us. Siapa Tuhan buat kita. Nah, selain itu kita diingetin apa lagi nih? Selain kita di reminder tentang who God is for us. Kadang saya masih nemuin gini. Orang yang tahu Tuhan hebat, Tuhan besar dan lain sebagainya. Tapi saya ingat bulan lalu saya mendoain orang yang katanya dia kesurupan, ketiban dan lain sebagainya. Saya tanya sama dia. Loh, kamu kan bukannya kenal Tuhan. Kamu tahu Tuhan. Kamu tahu nggak Tuhanmu besar gitu? Tahu gitu. Terus apa yang kok sampai membuat kamu tuh seperti orang kayak stres banget, tertekan banget? Dia bisa tanya gini, iya ya, pertanyaan saya cuma satu. Apakah aku ini pantas di hadapan Tuhan? Wow. Nah, ketika kita nyembah, kita bukan diingetin aja tentang gini, who God is. Tentang siapa Tuhan. Tapi kita juga diingetin tentang gini, who we are in God. Kita diingetin tentang siapa kita di dalam Tuhan. Kalau sehingga kita bukan, oh dia bukan hanya Tuhan yang gede di atas sana. Dia bukan hanya Tuhan yang besar, yang powerful di atas sana. Tapi dia juga gini, Tuhan yang ini, cinta kita. Kita di reminder who we are in God. Kita dicintai oleh Tuhan. Kita dianugerahi oleh Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita diadopsi jadi anaknya Tuhan. Dia Bapa kita. Dia gembala kita. Dia pemenang bagi kita. Dia yang punya pasukan sorga di atas sana. Yang udah menang di atas kayu salib buat kita. Sehingga apa? Identitasnya bukan pada kekuatan kita lagi. Tapi pada apa? Anugerah Tuhan yang begitu besar buat Anda dan saya. Sehingga identitas kita bukan hanya pada kekuatan kita lagi, tapi pada ini anugerah Tuhan. Wow, I'm blessed. I am loved. I'm favored. I am saved. I am healed in Jesus' name. So, ketika kita nyembah, kita tuh diingatin tentang who God is for us and who we are in God. Saya ingat sekali banyak kesaksian juga yang kita dengar ya dari orang-orang yang diberkati melalui pelayanan Sound of Praise gitu. Saya ingat sekali ada satu orang yang dia tuh cerita waktu dia mau operasi takut banget. Nanti kalau nggak bangun habis dibius gimana? Nanti kalau operasinya nggak berjalan baik gimana? Dia ketakutan banget, khawatir banget. Dan makin takut, makin khawatir, dia makin lemah gitu. Nah, di momen itu dia diingetin untuk ayo doa, doa, doa. Bahkan kemudian kayak ngedengerin lagu. Salah satu lagu yang dinyanyiin di momen itu adalah lagu Segala Perkara. Dan waktu dia nyanyi lagu itu, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Ini yang powerful loh. Di momen itu dia cerita waktu dia nyanyi, dia penyembahan, diingetin tentang who God is and who He is in God. Kayak fear itu removed, diganti dengan peace in God. Khawatirnya dia itu kayak bisa berpindah, tersingkir, diganti dengan apa? Confidence and hope in God.
So when we worship God, we are reminded of who God is for us and who we are in God. Nggak jarang juga saya dengar kesaksian tentang ada satu orang waktu itu dia lagi mau maju tender. Dia parkir di gedung yang gede itu banget. Dan dia cuma bilang, Tuhan, nggak ada lain yang aku andalin. Nggak ada lain yang aku pegang. You are my God. Kalau ini dari Tuhan, ini pasti goal. Kalau enggak dari Tuhan, juga enggak apa-apa Tuhan. Tapi di momen itu sebagai manusia, jujur aja dia itu kayak nervous banget. Kayak dia itu grogi banget. Takut salah ngomong, takut gini dan gitu dan lain sebagainya. Tapi di momen itu kayak dia diingetin, nyanyi dulu, penyembahan dulu. Worship kah? Dia nyanyi kayak lagu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dan di momen itu dia cerita gimana khawatir dia itu diganti kayak confidence in God. Worry dia. Dan dia gak kayak Tuhan ini harus goal, pasti goal, well whatever God, yang terbaik dari Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya yang memberkati, yang bisa memulihkan dia. So ini yang bisa saya ajak kita renungin bersama-sama pada pagi hari ini. So pertanyaan juga adalah gini. Apa yang bisa kita lakuin? Apa yang bisa kita lakuin? Aplikasinya apa? Karena kalau kita bisa nyembah Tuhan di momen ini, itu kan benar-benar kayak kehormatan dari Tuhan. Dia nggak perlu kita, tapi dia izinkan kita dekat dengan dia. Dia mandiri dan dia sempurna sebelum alam semesta ini ada, sebelum manusia pertama ada, dia sempurna banget adanya. Dan worship itu kan beyond feeling kita ya. Lebih besar dari perasaan kita. Aduh aku lagi nggak mood. Worship is bigger than that. Jadi nggak nunggu kita mood apa enggak. It's beyond. Lebih besar dari itu. Bahkan kalau bisa saya bilang worship is sacrificing loh. Mengorbankan. Kemanusiaan kita diganti dengan apa? Keilahian Tuhan. Kemanusiaan kita yang penuh dengan fear and worry and anxiety. Diganti dengan apa? Peace and joy and hope in the Lord Himself. Sehingga ketika kita worship itu bukan tentang kayak maunya kita, maunya saya. Tapi waktu kita nyembah Tuhan, menyadari dia Tuhan yang besar and who we are in God. Kita tuh yang surrender tentang maunya Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. So apa yang bisa kita lakuin tentang hal yang amazing ini, kehormatan yang Tuhan kasih buat kita. Yang sering kali mungkin bagi yang udah sering pelayanan kayak udah capek banget, kayak udah worship is just another job, another assignment, tugas lain lagi gitu. Bagi kita yang tumbuh di gereja kayak hal-hal kayak gini tuh, oh man so boring, kayak that's my dad's thing, my mom thing gitu kan. Tapi ketika kita sadar it's an honor, apa yang bisa kita lakuin? Aplikasinya apa? Simple aja. Yang pertama adalah gini, maksimalin. Saya nggak tahu Anda pernah ke Istana Negara apa enggak, tapi yang saya tahu saya belum pernah. Nah, saya tahu bagi kita yang belum pernah atau yang nggak dapat kehormatan itu, sekali misalnya gini kita bisa sampai ke sana gitu ya, ke Istana Negara gitu. Apa yang akan kita lakuin di sana? Saya yakin pasti kita maksimalin yang terbaik kesempatan ini. Kalau orang Indonesia ya apalagi ya, pasti saya yakin yang pertama orang Indonesia lakuin adalah ini, selfie dulu, wifi dulu, di mana di Istana Negara. Mereka lakuin itu. Nah, saya yakin semua orang pasti akan ngemaksimalin kehormatan itu. Demikian juga di momen ini ketika kita sadar bahwa kita ini harusnya nggak bisa loh dekat sama Tuhan. Dia nggak perlu kita loh aslinya.
Tapi dia memilih mengizinkan kita. Dan kalau kita sadar, wow ini kehormatan banget dari Tuhan. Maka yang perlu kita lakuin adalah ini, simple, maksimalin. Tiap pagi, tiap momen, kita bisa connect sama Tuhan, just menyadari dia Tuhan yang besar, menyadari siapa kita di dalam Tuhan. Baik di mobil kita, di perjalanan kita. Ayo maksimalkan, karena apa? Kalau kita bisa nyembah dia, itu kehormatan buat kita. Karena diizinkan kita bisa dekat sama dia. Yang kedua yang bisa kita lakuin adalah menikmati kehormatan ini. Nikmatin. Ini kan anugerah dari Tuhan, pemberian Tuhan. Bukan kita yang bisa buka sorga untuk sampai kita bisa akses Tuhan, enggak. Tapi Tuhan yang memilih mengizinkan kita bisa dekat sama dia. Yang membuat cinta kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Yang kasih kerinduan gede banget di dalam hati kita untuk bisa menikmati Tuhan. So, ayo kita nikmati kehormatan ini. Saya nggak tahu Anda pernah haus apa enggak. Tapi kalau Anda nggak olahraga mungkin haus tuh biasa aja gitu ya. Hari-hari ini sih saya rajin olahraga gitu ya. Kadang kita sepedaan bisa 110 kilo PP, bisa 180 kilo PP gitu. Nah khususnya hari-hari ini ketika panas banget gitu. Dalam perjalanan pulang gitu, air tuh rasanya kayak nikmat banget gitu. Air aja tuh rasanya kayak luar biasa banget, istimewa banget gitu. Ketika kepanasan dan haus banget gitu, air tuh rasanya udah kayak waduh nikmat banget. Demikian juga ketika kita sadar bahwa sebenarnya bisa deket Tuhan tuh nggak gampang. Tapi dia izinkan kita yang letih lesu bisa deket sama dia. Yang berbeban berat bisa dekat sama dia. Ayo kita nikmati kehormatan ini. Kita nikmati semua yang dia izinkan bisa ada dalam kehidupan kita. Nah saya ingin cuma tutup dengan satu cerita. Waktu saya pergi ke NTT beberapa waktu yang lalu untuk misi ya. Lihat kondisi orang-orang di sana yang katanya kesusahan air gitu. Nah saya lihat, saya menunggu dengan mereka ke sumbernya air yang sumbernya itu bukan kayak keluar mancur gitu, enggak. Ternyata keluarnya itu cuma dikit gitu dan sama mereka tuh diambil. Ini ada fotonya gimana mereka tuh harus turun lewat sebuah bukit dulu. Kemudian naik lagi, ibu-ibu bawa jerigen dan lain sebagainya yang enggak gampang banget gitu. Nah, saya ikut nunggu sama mereka. Saya kaget juga ternyata itu bukan seperti sumur atau bukan juga seperti air yang muncrat gitu keluar gitu. Enggak. Airnya itu keluarnya kecil banget, dikit banget. Saya sampai gini, ini kapan dong selesainya kayak gini. Saya di sana itu bisa kayak 4 jam nunggu gitu sambil kita video, sambil kita lihat. Karena ini kita mau fundraise buat mereka-mereka waktu itu. Nah, saya lihat bagi mereka ternyata pegang air itu kayak kehormatan banget. Karena langkanya air sampai kalau pegang air tuh rasanya kayak mereka bisa bawa air pulang tuh rasanya kayak happy banget. Dan mereka gunakan dan mereka maksimalkan dengan sebaik mungkin. Walaupun kita yang di kota kadang kita minum air botol setengah kita buang. Nah demikian juga ketika kita sadar bahwa gini, hey kalau kita bisa deket sama Tuhan tuh kehormatan. Dia nggak perlu kita, dia Tuhan yang mandiri, dia Tuhan yang sempurna. Dia nggak perlu Anda dan saya. Tapi kalau dia izinkan kita bisa dekat sama dia. Itu kehormatan. Dan kita maksimalkan, kita hargai kesempatan yang Tuhan berikan ini. Sehingga kita semua bisa kayak Tuhan, thank you. Tiap hari aku makin mau cinta Tuhan. Aku makin mau semangat buat Tuhan. Karena sekali lagi dia Tuhan yang mandiri. Tapi bersyukur dia kasih kita roh. Dia kasih kita roh supaya kita bisa connect dengan dia. Dan sementara kita menyembah Tuhan, kita selalu diingetin. Kita diingetin tentang who God is and who we are in God. Saya ingin tutup dengan satu lagu yang simple, yang lagu lama. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu,
Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu sampai Engkau buat kami berharga Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kemudian bersyukur bersama. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Yes, God. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kenapa gak nikmati momen ini sama Tuhan? Dia gak perlu kita, tapi Dia izinkan kita. Dia gak perlu kita, tapi Dia memilih untuk kita boleh dekat dengan Dia. Bahkan Dia kasih kita akses, Dia kasih kita roh, supaya kita dapat menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Biarkan momen ini ngingetin kita, Dia Tuhan yang besar, who God is, and who we are in God, who you are for us, and who we are in you, who you are, amazing God, amazing God, the great shepherd, Jesus, Jesus, we are loved by you, we are loved by you, we are faithful, highly faithful, we are blessed. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Tuhan, thank you buat momen pada siang hari ini. Kalau kami boleh diingetin lagi, how honor it is. Apa yang kami sering lakuin minggu demi minggu. Mungkin sering kami merasa, aku skip deh, minggu depan aja deh. Ketika kami yang selalu pelayanan, kadang kami merasa, Tuhan kenapa kok aku terus, kenapa kok aku terus. Biarkan hari ini kami semua boleh merubah cara pandang kami bahwa kehormatan kalau kami diizinkan dekat sama Tuhan. Kehormatan kalau kami bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Thank you Tuhan. Kami mau maksimalin, kami mau menikmati kehormatan ini. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati bersama kita berkata, amin, amin. Thank you everyone for the honor. Saya kembalikan ke pembawa acara ya. Thank you, Pastor.